Record. Oke, Nah, nah ini ini direkam. kalau misalnya ini kan saya tinggal lihat lagi. Iya, Gitu. jadi ketika kita jual produk itu kan sebenarnya membuat orang beli itu ada beberapa. Satu adalah Betul, ketika dia punya masalah. Semakin betul, punya banyak masalah dan kita hadir sebagai solusinya, maka semakin betul. ini kan kayak contohnya. Nah di Makarim waktu bikin Gojek kan gitu ya. Jadi masalah Heeh, tukang Gojek adalah dia harus nungguin di tempat pangkalan. Gojeknya pangkalan gitu kan Heeh, nungguin gitu. Kalau ada yang datang baru, ketika nggak heeh, ada yang datang dia nungguin terus. Sementara masalah orang pada umumnya pengguna Gojek adalah dia mau nyari Gojek tuh susah, harus ke sana dulu, harus tawar-tawar dan betul, sebagainya. Sehingga karena ada betul. problem, akhirnya dibikinlah solusi yaitu aplikasi gitu. Nah itu Heeh. baru laris di situ. Nah di sini Mas Sony Oh bagus, ya. berarti kan pertama udah tahu problemnya yaitu grogi. Meskipun saya yakin bukan grogi aja ya Mas ya. Nanti kan ada apa lagi tuh Betul. biasanya apa script ya gitu. Biasanya orang tuh suka Kayak di tiba-tiba Heeh, lupa atau apa. Nah itu betul. disampaikan. Nah nanti setelah pentingnya ini kita menjualnya itu kan adalah solusi ya gitu. Maka nanti Betul. kita di sini pentingnya menjelaskan keunggulan ya dan mengetahui cara menjelaskan produk yang membuat ingin membeli. Jadi Heeh, heeh. kalau baru aja kemarin itu saya baca buku ini. Nah, ledakan ide bisnis ya gitu. Wow, bagus tuh ya. Gramedia sambil nemuin bukunya ini Mas Ongki public Oke, speaking. Hayata. Ya, Ya itu gitu. teman Wah, ini saya. nih. Wah, nanti Mas Sony harus punya nih kayak gini. Jadi dari kalau Ada udah ada saya skrip kan bukunya beliau. Saya teman eh baik juga. iya, nggak maksudnya nanti Mas Sony jadi penulis juga. Kan kalau dari Ya, skrip kan gampang dibikin dibikin buku kan. betul, betul. Nah, Nah, iya jadi bisa tuh fokusnya ke itu aja, Kang, ke rasa grogi itu nulis. Gampang ntar kalau nulis malah saya bisa hire orang ghostwriter kan ya tentang itu. udah ada ghostwriter-nya. Ada sih beberapa pilihan, tapi kalau Kang Afif ada referensi boleh juga kita cek aja mana yang terbaik kan gitu. Ada di ini eh Apa? sebentar. Namanya tuh Litra, Litra. Bagus-bagus ya. Litra sebentar ya, saya lupa ininya, linknya. Mas David Litra, Mas David Litra. Kang, ini backgroundnya bagus Kang, keren. Iya, ngambil dari internet biasa cari. Keren. Nah, ini Mas. Tulis ini. Nah, ini Litra Media. Oke, Ini yang punya nih Mas David. Mas David tuh dia trainer. Nah, oke. eh, Oh, Litra ya. Litra Media Litra Tama Media. di Malang. Dia Oke. kalau nggak salah ini ada ghostwriter-nya. Nah, ini ghostwriter. Ini Oke, ghostwriter-nya nih Mbak Rosa, Mbak Dinda namanya. oke, bagus-bagus. Ntar saya coba kontak juga. Nah, ini Litra ya. kalau mau betul. Boleh, Saya kirim ke ini ya ke WhatsApp. boleh. Nah, tapi bisa juga ya ini kalau Mas Sony itu kan kalau ngelihat dari yang lead magnet kemarin itu kan ngerekam, ini kan gitu ngerekam. Betul, betul. Nah, bisa juga pakai ini Mas sebenarnya. Kalau nah ini, jadi udah tahu belum ini? Ntar ini harus pakai Apa Google itu? Chrome yang ini. Jadi Google Doc. sebentar, Google Doc. Jadi kalau Heeh. misalnya Mas Sony, kalau kalau Afif kan biasanya kalau bikin materi itu skripnya diketik dulu, Iya, betul. ketik gitu. Kayak misalnya ini lagi bikin materi 5 tips penting apa gitu untuk ulang tahun diketik dulu. Tapi ada juga yang lebih suka tuh ngomong kemudian Oh, direkam udah gitu diketik gitu. Nah, bisa ya, juga ya. pakai ini Mas kalau misalnya Mas Sony ini ya, pakai Google Docs. Google Docs, ya. Nah, Google Docs. Tapi ini harus pakai Chrome, nggak bisa pakai Mozilla, nggak bisa pakai Oke. eh, Opera nggak bisa. Nah, nanti kayak gini, Mas. Dokumen, Dokumen. kan baru kayak gini. Heeh, Nah, nanti ada yang namanya insert, heeh. kemudian, sebentar. Oh, sorry. Dari tools,
Betul. Kemudian voice typing. Typing. Voice typing. Ini ya diubah ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, nanti apa yang Mas Sony kepikiran, sebutin aja. Misal, ya, 5 cara public speaking. Yang pertama adalah kita harus Keren. siap skripnya. Yang kedua, jangan lupa minum air putih supaya Ya. itu gitu. Nah, Ya. eh, ini saya stop dulu gitu. Ya. Ya. Nah, ini kalau misal Mas Sony tipenya adalah tipe yang seperti ini ya, maksudnya bicara kemudian udah gitu jadi materi gitu, pakai ini aja Google Docs ini. Google Oke, good. Docs, Tools, voice typing. Tapi harus pakai Chrome sekali lagi, ya nggak bisa pakai yang lain. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, ya baru dieditnya lebih gampang. Oke. Keren, keren. Nah, ini. Jadi kan sekarang kan mungkin Mas Sony punya apa outline ya, punya judul-judulnya kan gitu. Misalnya Iya. tentang grogi apa, penyebab grogi apa, latar belakang. Nah, itu mungkin ditulis judul-judulnya aja ya. Nanti kalau udah isinya seperti ini. Karena biasanya kan kalau misalnya Mas Sony udah biasa bicara kan gitu, jadi lebih gampang mungkin seperti ini. Tapi nggak tahu kalau Mas Sony Oke. biasanya lebih suka ngetik dulu atau Kalau live? saya biasanya bikin outline, terus saya bikin script, saya ngetik dulu, baru saya latih untuk bicaranya gitu, langsung saya rekam juga. Tapi bisa kadang-kadang saya bikin outline aja, baru karena saya udah tahu outline-nya, materi saya udah kuasain, saya tinggal bicara aja gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. gitu. Jadi lebih kepada kombinasi antara keduanya sih. Yang penting ada bantuannya kan, outline draftnya itu kan apa namanya? Saya punya eh, ya alat bantunya gitu ya. Iya. Saya tinggal kembangin dari situ. Udah, oke, oke. Guidance-nya di situ. Nah, terus oke, nah kembali ke buku ini Mas. Jadi ini bagus nih. Salah Pergerakan satunya ide mirip bisnismu ya. ya. Jadi salah satunya mirip yang barusan Mas Sony cerita. Jadi Hmm. ada story-nya di sini. Hmm. Ada satu orang namanya itu Asep. Nah, Di Asep Gramedia ya ini Kang itu. tiga media ya. Oke. Asep ini dia berharap Hmm. semoga di sekolah dia masih masih sekolah ya gitu. Semoga Hmm. di sekolah ini atau di dunia ini tidak ada pelajaran matematika Hmm. gitu. Nah, itu adalah masalahnya dia gitu. Oke. Nah, kemudian kita sebagai entrepreneur ya gitu atau sebagai businessman gitu, ketika ada berarti kan itu ada problem tuh, ada masalah, ya kan gitu. Nah, maka ketika kita menjual suatu produk itu sama seperti yang Mas Ani barusan sampaikan, sebenarnya yang menjadi masalah ini apakah pelajaran matematikanya atau karena dia nggak bisa. Nah, sebenarnya kan karena dia Ya, nggak bisa tuh, karena nggak Asepnya bisa ini dia nggak betul. bisa, maka Betul. dia nggak mau ketemu itu. Nah, oleh karena itu, akhirnya bikinlah bisnis tentang dream-nya dia ini, dream-nya Asep gitu. Jadi langkah mudah ya misalnya matematika sehingga semua soal matematika di dunia ini misalnya ya mudah gitu, tidak lagi kalau Mas Ani Ya, mungkin nantinya langkah misalnya apa ya? Misalnya langkah mudah presentasi apa mengatasi semua masalah grogi Anda ketika public speaking gitu. ya berbicara, presentasi, pidato gitu. Jadi semua Iya, kena sih. gitu. Jadi itunya bisa. Jadi dream-nya dimasukkan, problemnya dimasukkan juga. Dream-nya mungkin menjadi pribadi yang lebih percaya diri, ya kan, mampu berbicara di kapan saja, di mana saja, ya kan, ya kan. Ini kan dream-nya orang pengen banget. Dream saya apa Betul. sih? Ya saya pengen jadi pribadi yang lebih pede gitu. Jadi mampu berbicara kapanpun, dimanapun, di depan siapapun, gitu. Untuk presentasi bisnis, untuk pidato politik kah, gitu kan, dan juga untuk kebutuhan macam-macam, kebutuhan sosial, umpamanya dia diminta untuk jadi ya moderator barangkali gitu kan, jadi MC kayak gitu juga. Jadi banyak sih sebenarnya. Jadi bentar ya. Ini bagus nih Mas. Ini untuk ininya. Jadi nah
Ledakan ide bisnismu tadi bukunya ya. Oke. Ledakan ide bisnismu. Jadi apa ini kontak customer? Gramedia ya. Gramedia itu masih survive ya, Kang? Masih, ya hebat. Ya ini apa? Banyak yang didiskon ya, tapi lumayan. Nah, ini. Saya juga nanti ada ini saya pengen bikin satu buku tentang kekuatan humor dalam public speaking gitu kan. Seperti itu. Nah, nanti kan gini Mas contohnya nih. Jadi ketika nanti mau bikin alurnya itu kan kita harus tahu customer-nya dulu. Iya. Customer ini baru produk kita nanti, ya kan gitu. Kursusnya Mas Sony adalah di sini, ya. Jadi pertama kita tahu dulu dari si calon customer-nya. Jadi kayak misalnya pains-nya dia apa? Contoh, misalnya kalau di sini misalnya income-nya kecil, kemudian pendapatannya naik turun, kemudian posisi, limited access, gitu. Naik-naik, karir nggak naik-naik. Gitu nah, itu di sini. Nah, kemudian pasti mereka juga punya hope kan gitu, punya dream, punya gains. Apa nih? Misalnya pengennya itu adalah jabatan, betul gitu. Nah, kemudian selain dua ini, yang harus kita dapatkan itu adalah jobs-nya dia tuh apa. Jadi target marketnya Mas Sony nanti itu siapa spesifik gitu kan. Kita coba spesifikkan dulu supaya nanti bahasanya tuh enak. Jadi misalnya apakah dia ini pekerjaannya mungkin pekerja kantor ya kan, katakanlah kantor. Presentasi yang ya marketing ya kan. Nah, marketing kantor, karyawan yang kerjanya marketing ya, presentasi ya kan. Lalu orang-orang pelaku multi level ya kan, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu udah dapat tuh kan. Jadi apa aja gitu ya pekerjaan yang dilakukan, presentasi ya, MLM misalnya apa dan sebagainya, presentasi, asuransi, betul. Itu kan marketnya gede banget tuh. Nah, ketika kita tahu ya, maka nanti kita kaitkan dengan produk kita. Misal, berarti pain relievers tuh untuk mengatasi ini harus ada tuh. Nah, jadi mengatasi grogi karena kami menyediakan langkah-langkah yang mudah diikuti oleh pemula. Kemudian misalnya tadi lupa, misalnya suka lupa gitu kan, kalau grogi lupa. Nah, dikasih nanti di pain relievers-nya itu kita poin-poin. Berarti produk kita itu mengajarkan Anda membuat inti-inti poin supaya bisa ingat seketika, misalnya itu ini. Mengatasi blank. Nah, ini juga mengatasi problem blank. kan. Betul. Tiba-tiba hilang gitu. Betul. Apa? Nah, terus berarti nanti di gains-nya juga ditulis ya, kayak misalnya tadi kan berarti kalau di marketing misalnya ingin penjualannya laku. Betul. Ingin apa ya gitu ya. Nah, di sini tulis nih gain naik jabatan gitu kan. Betul. Jadi naik gaji, komisi lebih tinggi lagi. Nah, itu dicatat di sini. Betul. Dengan ini Anda bisa lebih mudah lagi untuk menunjukkan karyanya Anda, hasilnya Anda, diri Anda, sehingga atasan lebih gimana gitu. Nah, kemudian baru di sini produk service-nya itu menjawab ini. Ya, jadi kayak misalnya tadi itu MLM misalnya. Nah, itu dikasih tahu produk kita tuh, produk service-nya tuh apa. Layanan ini cocok untuk MLM, cocok untuk presentasi, cocok untuk menjual produk untuk itu. Nah, itu di sini. Pebisnis, iya. Asuransi, ya kan. Marketing perusahaan. Betul. Itu. Nah, ini bagus nih. Nah, kalau boleh tahu, Mas Sony udah outline-nya udah sampai mana? Sempat ngelihat dari itu juga? Udah selesai. Kalau outline tinggal. Jadi gini, saya bagi 3 bagian. Mengatasi grogi itu kalau yang di idea saya adalah satu yang disebut persiapan, ya kan, preparation. Ini jauh sebelum hari hanya gitu ya. Jadi kamu harus persiapkan dulu. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah materi, gitu kan. Nah, apa aja materi yang harus dipersiapkan? Misalnya satu, kamu harus tulis materi ini. Kalau menyuruh orang, kamu harus kontrol betul-betul. Jadi kamu tidak tiba-tiba nanti begitu di depan, loh kok ada ide ini nih. Padahal gue nggak pernah tahu idenya gitu loh. Jadi artinya harus kontrol betul-betul materi yang disiapkan. Salah satunya seperti itu. Lalu juga saya menyoroti tentang penampilan. Karena penampilan itu sangat berpengaruh terhadap percaya diri. Ketika penampilan kamu nggak pantas, nggak bagus, ya kan, maka pasti percaya diri kamu akan berkurang lah. Itu seperti itu.
intinya kurang lebih itu tentang persiapan. Dan kedua yang saya bagi jadi 3, yaitu yang pertama, yang kedua adalah off stage. Off stage itu jadi hari H kan sebelum kita presentasi atau naik apapun itu public speaking kan ada disebut off stage kan. Ya kan, apa yang harus dilakukan? Misalnya berdoa dulu, mereview materi gitu kan. Apa aja alat-alat yang disiapin, properti yang akan dibawakan nanti itu udah harus diorganize dengan baik. Itu salah satunya. Lalu yang berikutnya adalah on stage. Nah, on stage gitu bagaimana mengatasi grogi ketika on stage? Ketika on stage ya Pak, body language harus diperhatikan, lalu menyapa dulu ya kan, mengajukan pertanyaan. Nah, ini bentuk-bentuk dari hal-hal praktis yang bikin si public speaker itu akan jauh lebih percaya diri. Seperti itu. Juga waktu di off stage itu dia misalnya datang tepat waktu gitu kan, datang tepat waktu, dia berusaha juga untuk kenal dengan audiensnya, membangun komunikasi supaya hilang rasa groginya gitu. Jadi dia kenal sama orang, ya kan, bicara sama audiensnya, dia harus juga kenali audiensnya, seperti itu. Jadi bisa dibilang cukup komprehensif sih kalau menurut saya. Seperti itu, Kang. Siap, siap, siap. Ya udah, ini bagus nih udah ada outline-nya kayak gini. Itu udah detail banget, sangat Oke. detail. Tinggal saya skripkan, baru kita bikin videonya seperti itu. Oke, siap, siap, siap. Ya. Sempat ini ngelihat dari Udemy. Udemy ya, beberapa Udemy ya, saya ada juga. betul. Saya dapat justru saya dapat jadi 3 bagian itu karena saya lihat Udemy. Oh, ini banyakan yang nulis seperti ini kan, highlight-highlightnya mereka kan dari Udemy. Saya masukin beberapa tuh. Seperti juga saya masukin tips, misalnya do's and don't-nya, apa yang harus kamu lakukan. Misalnya kan tepat waktu, jangan sampai terlambat. Terus tahu dulu kalau kita bicara di satu tempat yang asing, misalnya kita bicara di luar kota, kita kan nggak tahu tempatnya di mana, berapa jauh gitu. Kita harus survei juga secara singkat bahwa perjalanan berapa. Jadi pokoknya intinya jangan terlambat. Jangan usahakan 1 jam sebelumnya udah tiba di tempat. Lalu don't-nya misalnya ya jangan makan gorengan, jangan makan kacang-kacangan, ya, siapkan air putih hangat, kayak gitulah. Itu tips-tips sebenarnya simple sih, tips-tips simple seperti itu. Lalu juga 5W1H, what, ya apa yang mau dibicarakan, disampaikan, siapa audiensnya, who, what time-nya gitu kan, how kamu delivery-nya bagaimana gitu, cukup lengkap nih. Mantap, mantap. Iya, saya sih yakin Mas Sony pasti udah hatam ini di kepala ini. Iya, kebetulan memang materi saya kan, jadi Iya. saya tinggal Iya, udah. ya dibikin secara sistematisasi aja. Tinggal Iya. kita bikin skripnya, udah langsung rekaman. Iya. Iya. Nanti mau pakai worksheet juga nggak? Apa itu worksheet? Worksheet untuk peserta. Jadi Misalnya kayak kalau gimana? misalnya, saya nggak tahu nih, kalau di public speaking ada nggak sih kayak lembar, kayak misalnya checklist apa yang perlu disiapkan gitu. Bisa dibikin, iya. Ya kan gitu. Jadi do and don'ts-nya misalnya dibikin gitu. Bisa. Jadi jangan lupa H-1 apa yang Bisa. harus disiapin gitu. Sama kalau Ya, kayak mau lahiran kan bisa. suka ada gitu, apa yang harus disiapin. Betul. Ini gitu. Betul. Ini bisa sangat membantu akhirnya buat orangnya itu tersebut. Jadi kayak checklist ya. Checklist. Nah, ini bisa jadi nilai plus nanti kan gitu. Jadi gratis checklist yang perlu disiapkan, Iya, off stage, on stage. betul. Bagus, ini bagus betul checklist. Okay. Jadi memudahkan mereka. Tapi saya juga di awal kasih satu rahasia, bahwa 2 rahasia besar, bahwa tidak ada yang tahu kamu grogi. Itu dulu ya kan, kecuali Tuhan sama kamu. Iya. Ya kan? Kedua, bahwa tidak ada satu pengajaran pun baik YouTube pun yang bisa bantu kamu untuk menjadi lebih percaya diri kalau kamu tidak melakukannya gitu. So, percaya diri itu sebenarnya basicnya adalah ketika kamu sering-sering melakukan, maka lama-lama kamu akan lebih percaya diri. Jadi intinya adalah ya dari si orang tersebut untuk melakukannya. Seperti belajar berenang deh. Kalau kita nggak bisa liatin YouTube 1000 kali juga kalau kita nggak praktek gitu. Gitu. Iya, benar. Karena skill ya, skill jadi. Iya, 2 rahasia besar saya bilang. Siap. Oke. Kalau 1000 kali dilakukan mah udah jadi expert pasti. Iya. 100 kali jadi jago, apalagi 1000 kali.
Ya. Nah, oke. Nah, ini saya contohkan skrip yang suka dibikin sama Dania. Ah, ah. Dania itu kurang lebih ini. Jadi kalau Mas Sony suka ngeliat YouTube-nya saya itu Dani, ini ahli Dani ya. skripnya Dania. Oh gitu. Mm-mm. Jadi Dania misalnya itu di YouTube ada gitu. Dia siapa, Kang? tim di sini. Jadi Oh, tim di materi-materi sini. Afif ya Oke. itu Oh, iya iya iya. yang nulis skripnya dan sebagainya Dania. Nah ini. Jadi bikin Oh, oke. seperti Oh, ini. Dania juga bisa nulis skrip ya? Apa saya discuss sama Dania aja ya? Ini ya ditanya Mas Sony. Nah, nanti seperti ini, nanti di copy, baru kan kita masukin ke teleprompter kan gitu untuk recordingnya. Iya, iya Nah, nanti betul. misalnya kalau di poin-poin gitu, nomor satu apa tipsnya, nomor dua apa gitu, nomor tiga apa. Mungkin Mas Sony Iya, nanti kan ada cerita, ada apa gitu. betul. Kalau ini segini nih, ini simpel ya, maksudnya materi YouTube kan paling 10 menit gitu Tiga, kan, 9 menit. berapa? Kadang ya 3 Satu menit, video satu video. 3 menitan ya? Kadang Oke, tiga 4 menit tiga lah. sampai 5 menit ya? Cuman kalau untuk materi kursus, ya 3 menitan idealnya. Tiga, betul. 3 menitan. Jadi mereka juga nggak bosen. Iya, oke. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau udah ada gampang. Nah, ini yang mana tadi? Yang Litera ini nanti Litera. kontaknya saya kirim Boleh, di boleh grup Kang. ya, ini di grup. Ya, Nanti yang punya tuh namanya Mas David. Kasih tahu aja saya David. tahu dari Mas Afif gitu. Heeh. Dia siswa juga. Oh, oke. Jadi dia lebih ke ini ya, litera itu kayak ghostwriter ya. Dia sediakan jasa itu ya. Jadi dia itu Oh, jadi ada penerbitan ini penerbitan, ya. Oke, oke. ada ghostwriter. Nah, bagusnya gini, kalau misalnya Mas Sony itu memang niat nantinya mau sekalian dibikin buku, jadi Iya, sekali jalan iya. tuh langsung 2 gitu, Boleh, boleh. dia Bagus sih, ini Kang. bisa banget nih, tuh, desain Oke. cover, ini Oh, iya, iya, bagus lah iya. gitu. All in one lah ya. All in one, One stop betul. shopping. Mau 50 aja bisa, 100 bisa, 200 bisa. Dan bagusnya dia itu, dia juga ada jasa marketingnya. Jadi, kita ambil contoh ya, misalnya ambil contoh nih. Oh, tapi Nih, kayak seperti ini kepikiran bikin begini nih, misalnya mengatasi rasa grogi ya kan bicara di depan umum. Berarti dia bisa handle semua nih ya dari A sampai Z ya. A sampai Z, betul. Dari ghostwriter, dari itu, Oh, semuanya wow, lengkap. boleh. Nah, kayak Tapi kalau misalnya, seperti ini selalu secara bisnis ada profitnya nggak sih Kang kalau jual-jual produk ini? jadi kalau buku itu, Heeh, sistemnya dia ini beda sama sistem Gramedia. Jadi, heeh. penulis buku itu kan sekarang banyak yang indie. Betul. Bedanya gini, kalau Gramedia itu kan kita jual naskah. Nah, Heeh. udah tuh nanti dia yang akan menjualkan gitu. Memang kalau Mempromosikan segala Gramedia tuh macam. filternya rada rada tinggi ya, tapi Wah, saya yakin heeh. banget kalau kayak Mas Sony mah ibaratnya udah punya nama dan sebagainya tuh relatif lebih Saya, mudah untuk masuk ke heeh. sana. Saya udah Nah, pernah sama Grasindo juga Kang. Sama nah, Grasindo sama Alex Media saya udah pernah bikin buku, udah oke, pernah 2 kali. Alex Media kan nah, anak iya, dari Gramedia. iya, iya, iya. Nah, iya, nah itu kan modelnya jual naskah kan kalau itu ya gitu inti ketika ada. Ah, Nah, kalau ini enggak, kalau ini itu dia nanti bisa membantu dibimbing ya dari luar ya. menjualkan di sini. Kayak contoh Oh misalnya wow, nih HRM ini. Harganya memang rada mahal tapi bagus-bagus ya, bagus-bagus gitu. Saya juga HRM apa nih Kang? ini Human Human Resource Resource. Management Oh, oke. gitu. Eh Wah, Kang, sorry Kang, motong. Baru ingat iya. saya keinget. Berarti kalau si Mbak Eva ini bisa juga ya cara memulai bisnis laundry yang benar, ya kan? Bisa juga nih. Nah, betul. Betul, Iya laundry. kan? Menjadi pengusaha laundry gitu kan. Cara Betul. mudah dan cepat menjadi pengusaha laundry, ya kan? Betul, bisa Iya banget bagus juga nih. gitu. Ya udah ntar, wah Nah, thank you banget. kalau modelnya ini ya yang ini nih nggak masuk ke Gramedia, tapi dia bantu jualin di sini. Jadi nanti Iya, diiklankan dan sebagainya nanti bagi hasil di situ. betul betul. Gitu. Wah Nah, boleh nih, untungnya keren dari nih, situ. keren Nah, keren kan. nah, ini nih Street Smart Master Ceremony ini ada nih. Master Ceremony. Nah iya banyak. Ini Fauzi SMK Pak Karwo nih Nurwenda. sebelah Ini kanan. iya, Soekarwo, iya, Pak Karwo. Pak Ini Ade Karwo senior saya. ghostwriter juga nih. Ghostwriter. Oh Jadi gitu. tulisin sama timnya Mas David ini.
Oke, gitu. keren. Kang. Nah By the ini way, Kang, rencana saya minggu depan ke Bandung. Kalau mau kita ngopi-ngopi gitu, Kang ya. minggu Kalau depan, sibuk, sebentar, minggu depan teh tanggal berapa ya? nanti tinggal waktunya Kang Afif aja, sesuaikan saya ikut pas Kang Afif lagi santai aja. Paling sejam gitu kan kita ngobrol. Nggak usah jauh-jauh dari tempat Kang Afif, santai dekat-dekat situ. Cari Iya, coffee shop. boleh. Sambil matengin ini ya. Ah, Ya. ah. Saya di daerah di Pati Ukur yang Di waktu itu Pati Ukur ya. datang, betul. Yang waktu itu kan? Waktu Oh itu iya, betul. oke. Siap. Cuma nanti kalau untuk rekaman, kita kayaknya nggak di tempat kemarin, Mas. Kemarin kan rada Iya, bising ya, terus rada panas gitu pas banyak ditutup. noise ya. Nanti antara di Sadang Salang atau di Dagu. Dagu ada Sama juga itu juga kantor di tuh, situ. saya mau minta referensi yang kemarin tuh, yang teleprompter itu tuh alatnya apa? Pengen Oh beli iya, kayaknya. iya, nanti dikirim di link juga. Uh-uh. Enak gitu. Iya, bagus. Karena saya mau coba ini juga, Kang. Mulai podcast. Saya lagi siapin studio, ada rumah di Kemang gitu. Jadi saya mau mulai podcast juga. Kayaknya tetap menarik sih podcast ya. Iya. Iya. Kalau untuk database-nya gimana, Mas? Udah mulai bertambah belum? Ada beberapa yang email WhatsApp saya karena gara-gara ada taruh nomor situ kan. Tapi saya belum cek juga tuh database-nya. Yang Mau lihatnya dari email. mana ya, Kang? Coba ya. Kita cek ya, mail ke ping. Yang WhatsApp gitu. Saya lihat website-nya Mas Sony gitu kan. Oh Salam ya, kenal gitu. Ada beberapa. ini 25 nih yang udah masuk. Tapi Belum termasuk diiklanin padahal kan. yang ini free lead 23. Iya. Kita coba lihat siapa aja. Selain kan Afif juga sempat masukin juga Afif Pito. Iya. Mungkin sekitar 20 lah. Iya, oke. Belum dipromote itu. Ya udah, oke, ini bagus nih. 23. Sambil jalan ya, pelan-pelan. Ntar saya juga akan coba link ke TikTok ya. Mau nggak video gratis gitu kan, YouTube gini-gini. Dari ini. Iya. Arfa, Yopi, Rizky, Tommy, Henry, Kevin, Emma. Iya lumayan. Lumayan. Oke, kalau kayak gitu, Mas Sony, ini seneng ngobrol lagi. Jadi kelihatan nanti apa next berikutnya. Ya, saya akan rampungkan skripnya cepat mungkin lah. Mungkin paling mudah-mudahan 1-2 minggu udah beres. Jadi kita tinggal syuting aja. Siap. Iya. Thank you kalau kayak gitu. Oke, makasih Kang Afif. Nanti saya tunggu itunya ya. Yang kontak personnya si David ya? Iya. David, Pak. Mas David. Siap, Kang Afif. Makasih banyak ya. Selamat lanjut aktivitas sama-sama. Iya. Sukses selalu, Kang. Assalamualaikum ya. Thank you.